Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya mempresentasikan tentang materi manajemen memori. Pertama, konsep dasar. Memori sebagai tempat menyimpan instruksi atau data dari sebuah program. Memori adalah pusat kegiatan dari sebuah komputer karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Untuk dapat dieksekusi, program dibawa ke memori dan menjadi suatu proses. Konsep dasar. Manajemen memori, melacak pemakaian memori, memilih program mana aja yang akan di-load ke memori, alokasi dan dialokasi memori fisik untuk program, atau proses-proses dalam menggunakan address space. Tugas sistem operasi, mengatur peletakan banyak proses pada suatu memori. Memori harus dapat digunakan dengan baik dan dapat memuat banyak proses dalam suatu waktu. Konsep building, sebelum dieksekusi, program berada di dalam disk. Dan saat dieksekusi, program tersebut berada dalam suatu lokasi dalam memori fisik. Address building adalah cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file executable dipetakan ke alamat memori. Alamat pada source program umumnya merupakan alamat simbolik. Sebuah compiler biasanya membutuhkan atau mengikat bin alamat simbolik ke alamat relokasi. Konsep building memiliki perumpamaan seperti berikut. Dari S1 ke O1, S2 ke O2, Sn ke On. Dan disambungkan ke L library sampai ke L memory. Address building dapat berlangsung dalam 3 tahapan yaitu kompilasi, load, atau eksekusi dari suatu program. Bagaimana sistem operasi menempatkan program di memori, komplikasi dan linking menerjemahkan semua simbol data berdasarkan alamat acuan absolut. Proses relokasi, proses mapping program lokasi memori. Jika program berada di memori, maka semua alamat logik dalam program harus dikonversi ke alamat fisik. Statis, relokasi alamat dilakukan sebelum program dijalankan. Dinamis, relokasi alamat dilakukan pada saat referensi sedang instruksi atau data. Dynamic loading. Dengan dynamic loading, suatu rutin tidak di-load sampai dipanggil. Semua rutin disimpan pada disk sebagai format relocatable load. Mekanisme dasar. Program utama di-load dahulu dan dieksekusi. Bila suatu routing perlu memanggil routing yang lain, routing yang dipanggil terlebih dahulu diperiksa atau routing yang dipanggil sudah di-load. Jika tidak, recontable linking order dipanggil untuk meload routing yang dimiliki ke memori dan mengupdate tabel alamat dari program yang mencerminkan perubahan ini. Overlay. Hanya instruksi dan data yang diperlukan pada saat waktu yang disimpan di memori. Overlay diperlukan jika ukuran proses lebih dari besar dari memori yang dialokasikan untuknya. Overlay tidak membutuhkan dukungan khusus dari SO, sistem operasi. User dapat mengimplementasikan secara lengkap menggunakan struktur file sederhana. OS memberitahu hanya jika terdapat input-output yang melebihi biasanya. Ruang alamat, logika, dan fisik. Dari skema MMU menyediakan perangkat register yang dapat diset oleh CPU. Setiap proses mempunyai data set register tersebut. Harga dalam register base atau relokasi ditambahkan ke setiap alamat proses user pada saat run di memori. Program-program user hanya berurusan dengan alamat logika saja. Seperti ini cara jalan bekerjanya CPU ke relokasi register, MMU, relokasi register ke memori.
swapping. Meskipun proses harus berada di memori ukuran dieksekusi, tapi proses dapat di-swap atau ditukar. Sementaranya keluar memori ke backing store dan kemudian membawanya ke dalam memori untuk dieksekusi lanjutan. Penukaran dapat terjadi pada lingkungan dengan multiprogramming, dengan penjadwalan CPU round robin atau priority. Seperti ini gambaran skema swapping. Memori dan proses. Monoprogramming hanya akan ada satu proses di memori dan sistem operasi. OS dan program user bersatu di tempat ini. Multiprogramming lebih dari satu proses siap di memori. Pengalokasian memori. Saat salah satu tanggung jawab sistem operasi adalah mengontrol akses ke sumber daya sistem. Salah satunya adalah memori. Pengalokasian memori dibagi menjadi dua, yaitu pengalokasian berurutan dan pengalokasian tidak berurut. Manajemen memori. 1. Konsep dasar memori. Konsep building terbagi menjadi konsep building, dynamic loading, dynamic linking, dan overlay. Yang kedua, ruang alamat logika dan fisik. Yang ketiga, swapping. Yang keempat, pengalokasian secara berurutan. Yang kelima, pengalokasian secara tidak berurut. Contiguous allocation. Partisi banyak. Ruang kosong, blok memori yang tersedia. Ruang kosong dan berbagai ukuran tersebut pada memori proses. Akan dialokasikan memori pada ruang kosong yang cukup besar untuk ditempatinya. OS akan mengelola informasi mengenai partisi yang dialokasikan. Partisi bebas, contoh multipart allocation seperti ini. Fragmentasi eksternal dan internal. Fragmentasi eksternal terjadi pada situasi di mana terdapat cukup ruang memori total untuk memenuhi permintaan, tetapi tidak langsung dialokasikan karena tidak berurutan. Fragmentasi internal terjadi pada situasi di mana memori dialokasikan lebih besar daripada memori yang diminta. Contoh allocation. Pada multiprogramming, memori utama harus mengalokasikan tempat untuk sistem operasi dan beberapa user proses. Memori harus mengakomodasi baik OS dan proses user. Memori dibagi menjadi dua partisi, untuk OS yang resin dan untuk OS proses user. Ada dua tipe contiguous allocation. Yang pertama single partition, yang kedua multi partition. Selanjutnya akan dilanjutkan ke contoh atau skemanya. Lanjut, kita pencet DS0, OS0. Dan akan muncul seperti ini. Lalu kita kembali ke program yang tadi. Di sini tertulis tiap proses adalah 10 detik, 32 detik, dan 6 detik. Lalu kita masukkan di sini proses lifetime, yaitu 10. Kita create new prosesnya. Akan tampil di situ. Terus kita yang kedua 32, create new proses lagi. Dan yang terakhir adalah 6 detik. Create new proses. Oke, sudah keluar semua di ready queue. Setelah itu kita pilih yang round robin ya, RR di schedulernya. Kita atur RR time slice-nya seperti berikut. Kita ganti ke 4 detik. Lalu start. Kita lihat lagi. Tekan start dan tunggu. Bukanlah jendela OS activity lock, oke. Kembali lagi kita lihat di views-nya. Terus kita lihat di view log. Dan seperti ini OS activity log-nya.
Dan kita tunggu masih running ya ke CPU 0 nya. Tampak seperti ini. P1, P2, P3 itu kan dapat terlihat. Memori 1, page dan priority-nya 3. Ready, queue, berarti dia sudah siap. Ya, seperti ini. Ready to running on CPU 0. Sama itu P1, P1 2, P2 2. Lihat seperti ini. P3. Ada P1 lagi, ada P2 dan P3. Nah, akhirnya kill ya nih. Selanjutnya kita lihat enam detik tadi. Nah, kita kembali start for prosesnya. Ini yang tadi P3 dengan elapsed time 14 detik. Detik count, memory swap. Dan ini tadi move from ready, running state, sama kill lagi. Setelah itu ada lagi starts for proses P1, selanjut lagi ke P2. Oke, seperti ini. Demikian presentasi dari saya tentang manajemen memori. Sekian dan terima kasih.